Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra mubarakan wasyami naharihi wajiban wal qiyami lailihi tatawuan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramah wal muhtaramah, Ketua Harakah Majlis Taklim HMT Kabupaten Bogor Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Huzainul Khairiyah MPDI Mata'anallah fituli hayatiha wa sihatiha amin. Jamaah HMT Kabupaten Bogor dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga Allah lancarkan puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, di mana semua amal ibadah Allah lipat gandakan. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 kisah Rasulullah pada bulan Ramadan. Pada kisah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira, semangat dalam bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, Rasulullah bersemangat. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasad 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Subhanallah. Suatu ketika sahabat datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak kuat untuk berpuasa karena saya bekerja berat untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Rasulullah menjawab, apabila kamu tidak kuat untuk berpuasa, maka berilah makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana syarat wajib puasa, yang pertama adalah berakal, yang kedua baligh, yang ketiga kuat dan mampu untuk berpuasa. Kisah yang kedua, Rasulullah dalam menjalankan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Pada suatu ketika Rasulullah memimpin sholat tarawih dengan bacaan surat yang panjang pada setiap rakaatnya. Ketika selesai, Rasulullah bertanya kepada umatnya, apakah kalian merasa lelah? Umatnya menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah mengabulkan semua doa-doamu. Masya Allah. Marilah kita jangan tinggalkan sholat tarawih di tahun ini. Karena kalau tidak kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, belum tentu di tahun depan kita merasakan manisnya sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Karena sholat tarawih ada sholat sunnah yang ada hanya pada bulan Ramadan saja. Pada kisah yang ketiga, Rasulullah SAW
bersedekah. Rasulullah selalu bersedekah di bulan Ramadan dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan harapan umatnya mengikuti memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan di bulan suci Ramadan, dengan harapan pahala yang berlipat ganda, dengan harapan orang-orang yang membutuhkan makanan dapat makan sama dengan kita, dapat merasakan kenyang pada waktu maghrib sama dengan yang kita rasakan. Suatu ketika sahabat menghampiri Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk saya sedekahkan. Saya tidak punya harta. Saya tidak punya makanan untuk saya sedekahkan." Rasulullah menjawab, "Bersedekah bukan hanya dengan harta dan makanan. Bersedekah dengan senyuman yang kamu punya dan dengan ucapan-ucapan yang baik. Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw yasmut." Berkatalah dengan yang baik-baik saja dari lisanmu apabila sekiranya ucapanmu dapat menyakitkan orang lain, maka lebih baik kau diam. Itu yang Rasulullah katakan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah lancarkan puasa kita di tahun ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan ibadah-ibadah kita di malam hari, dengan harapan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.